biasa dipanggil Fuku. Jabatan saya sebagai Pradana Putra di Pramuka Mandua Brebes. Keren-keren ya teman-teman. Lanjut aja ya kak. Di sini aku udah ada beberapa pertanyaan buat kakak. Nanti kakak jawabnya santai aja nggak ya kak? Nah di sini kan kita udah tahu kalau kakak ini Pradana di Pangkalan Mandua Brebes. Aku mau nanya dong, Pradana itu apa sih dan tugas-tugas Pradana itu kayak gimana? Silakan kak. Baik, jadi Pradana itu kayak ketua organisasi gitu ya kak. Kalau di Pramuka namanya Pradana. Nah jadi Pradana itu gimana ya, kayak yang bertugasnya itu untuk mengkoordinasikan seluruh ambalan. Jadi kayak yang namanya juga ketua, berarti harus tahu semua tentang anggotanya, terus bagaimana keadaan di ambalannya gitu. Jadi tugasnya kita itu salah satunya mungkin lebih ke merangkul gitu, mengajak ke yang lain biar kita itu bareng-bareng bisa memajukan gimana ambalan Pramuka Mandua Brebes itu. Oke, nah kakak ini dulu pernah kebayang nggak sih kalau kakak jadi Pradana? Secara kan Pradana itu tanggung jawabnya cukup besar di dalam Pramuka. Nah, pernah terbayangkan nggak kira-kira? Kalau saya enggak sih, karena lihatnya aja udah kayak, aduh tanggung jawabnya besar banget nih gitu kan. Kayak secara Pradana harus bisa memajukan Pramuka, terus kayak mengajak yang lainnya juga gitu kan. Ya Cukup berat ya kak? cukup berat ya. Ya, oke, kalau kamu sendiri gimana? kalau saya sih ya sama juga ya sama Kalira. Awalnya juga saya nggak mikir bakal jadi Pradana juga, di luar ekspektasi. Tapi ya udah terpilih, mau gimana lagi, harus ngejalanin tugasnya dengan semaksimal mungkin. Oke, perasaan kakak gimana setelah terpilih jadi Pradana? Oke, ya perasaan pertama kita dengar kalau kita terpilih jadi Pradana itu ya antara senang sama sedih. Kenapa tuh kira-kira? Ya senangnya sih karena kita bisa menjadi Pradana gitu kan, sebuah ketua gitu kan di organisasi. Sedihnya itu takut kalau kita itu nggak bisa membimbing anggotanya kita sendiri, terus nggak bisa memajukan ambalnya kita sendiri. Itu yang paling utama sih. Oke, menurut kamu punya gimana? Iya sama sih, saya juga gimana ya, rasanya itu ada rasa sedihnya, ada rasa senengnya, ada rasa takutnya juga. Kalau rasa takutnya sih gimana ya, takut kayak saya itu nggak mampu gitu menggendong beban menjadi Pradana. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah ya bisalah kita jalani dengan sepenuh hati. Nah, untuk zaman-zaman sekarang ini kan banyak anak-anak yang menghindar dari pramuka kan, kayak dibilang capek, dibilang serem. Nah, kira-kira ini kakak tanggapannya tuh kayak gimana tentang hal ini, dan gimana cara kakak buat kembali menarik perhatian anak-anak supaya anak-anak nggak terlalu menghindar banget gitu loh? Ya, tanggapannya sih ya karena kalau dari saya sendiri sebenarnya pramuka itu dari hati. Jadi kalau misal kita memaksa itu nggak bakal bisa terjalani. Jadi pramuka ya keinginannya kita sendiri, keinginan jiwa kita sendiri. Terus seberapa kita berusaha untuk memaksa, kalau misal dia yang nggak mau, anaknya nggak mau, itu nggak bakal bisa ikut ke pramuka, dan malah itu malah jadinya tuh sebagai dampaknya gitu, dampaknya di pramuka gimana? Karena berawal dari sebuah pemaksaan gitu kan. Nah terus cara untuk kita gimana sih ngajak gitu kan? Ya seperti tadi, tetap pramuka itu dari hati gitu. Itu kalau dari saya. Nah terus untuk segala macam cara untuk kita mengajak yang lain untuk ikut, itu udah kita lakuin ya, kayak mulai dari latpram secara rutin, terus kayak pelantikan juga kan, nginep di sekolahan, terus kita kebetulan mendatangin materi juga. Itu buat tujuannya itu buat kita menarik anak-anak bisa bergabung di pramuka gitu. Gitu sih. Ini menurut kalirannya ya. Kalau menurut kamu punya gimana? Kalau menurut saya sih gimana ya tanggapannya, kalau buat anak-anak yang nggak suka pramuka gitu kan, bayangannya pasti
yang macam-macam pramuka itu nggak seru, pramuka itu capek gitu. Tanggapan saya itu prihatin ya Pak. Padahal kalau kita benar-benar mau ikut pramuka itu kegiatannya seru banget kan, ya, benar-benar seru. Terus juga enggak seserem itu Pak. Pramuka itu ya serem Pak, kegiatannya itu ya seru, terus macam-macam juga kan, nggak cuma monoton di kegiatan itu aja. Jadi kegiatan pramuka itu banyak, jadi ya asik lah Kak. Kalau buat kita kalangan yang belajar ya Kak, buat ngilangin rasa stres di pelajaran juga Kak. Iya betul. Kadang kan kalau pramuka itu sering main ke alam Kak, jadi lumayan buat refreshing lah sedikit gitu, ngilangin beban pikiran pelajaran ini. Jadi ya pramuka itu seru juga Kak. Dan apalagi kalau misal kita udah aktif di pramuka luar ya, misal ikut saka, terus ikut kegiatan-kegiatan DKR ya kan, itu apa ya, jadi kayak semangat kita itu bertambah gitu. Terus mengikuti kegiatan event di luar itu kayak bakal merasa banget sebagai anak pramukanya gitu. Teman-teman pramuka itu seru loh, jadi jangan menghindar ya. Nah, kira-kira kegiatan pramuka apa sih yang udah terlaksana di Pangkalan Mandua Brebes ini? Ya. Jadi kegiatan yang udah kita laksanakan dari mulai jabatannya kita ya Kak. Yang pertama uji untuk calon bantara, yang kedua uji SKU calon bantara, dan yang ketiganya yaitu pelantikan bantara, atau kalau di Mandua Brebes di pramuka itu kita sebut dengan gladian Karangbuana atau GKB. Udah itu kita udah laksanakan. Terus ada setelah itu event besar ya Pak ya. Kita mengadakan yang namanya Alibitasi Mascot Competition. Jadi itu adalah event yang kita selenggarakan untuk adik-adik penggalang yang ada di Brebes Selatan. Terus kemudian kemarin ya Kak, kebetulan yang menjadi juara umum itu dari SMP Negeri 1 Salem. Itu dari 2 cabang lomba itu dimenangkan oleh SMP Negeri 1 Salem semua. Dua-duanya ya. Terus setelah acara itu kita ngadain latran sama bantara juga kan. Terus habis itu terakhir kemarin yaitu kegiatan malam keakraban sekaligus pelantikan. Ya, itu kita undang
ya tetap semangat buat yang udah bergabung di Manunggal Brebes, Pramuka Manunggal Brebes itu tetap semangat, terus jadikan kita itu sebagai contoh yang baik buat seluruh siswa-siswi di Manunggal Brebes. Biar kita itu, biar sekolah Manunggal Brebes itu disiplin. Mungkin itu ya sedikit harapan dari saya. Oke, teman-teman, ini waktunya udah habis dan jawaban dari kakak-kakak Dara ini keren-keren banget ya, harus ditepuk tangan. Dan sayangnya episode podcast kali ini udah berakhir, jadi kita harus berpisah ya kak. Terima kasih buat Kak Lira dan Kak Bubu yang udah mau jadi narasumber pada podcast episode kali ini. Terima kasih juga buat para penonton setia podcast kita. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum